di Indonesia ini. Terima kasih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Mungkin masih ada yang lain. Kita kasih kesempatan. Ada yang lain? Mungkin kita sambil menunggu, kita berikan kesempatan kepada Pak Untung untuk menjawab pertanyaan dari Bro Hendra dari Kampak. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Tadi saya memang berbicara kalau produksi beras kita sangat banyak. Tapi saya juga perlu sampaikan, penduduk kita juga sangat banyak. Nah, dari perhitungan tadi, kita masih surplusnya itu masih kurang. Artinya konsumsi rakyat kita itu besar. Sehingga produksi pun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan kita saja. Dan pada satu saat kita defisit Pak di bulan-bulan tertentu. Karena kan padi itu hanya umurnya 4 bulan. Dan ketika kita masa tanam kan produksinya naik turun. Nah, secara nasional, secara tahunan mungkin besar. Tapi ada saat-saat tertentu kita defisit. Nah, defisit inilah yang nantinya akan membuat masuknya beras-beras dari luar. Tetapi sampai saat ini pemerintahan Bapak Presiden Pak Jokowi sudah menginstruksikan supaya tidak perlu ada impor. Nah, dengan adanya statement tadi itu akan menumbuhkan semangat bagi petani untuk lebih banyak memproduksi berasnya, sehingga suatu saat kita doakan bersama teman-teman di sini, kita akan dapat mewujudkan apa yang kita maksud dengan swasembada beras. Oke, ada optimistik ya di situ. Walaupun kenyataannya memang sukar juga Mas Untung. Saya sampai hari ini masih juga mengkonsumsi beras sama dengan yang dikonsumsi oleh Mas Untung. Cuma kualitasnya mungkin beda, Mas Untung mungkin lebih baik, saya mungkin yang dikonsumsi masyarakat kebanyakan atau teman-teman juga seperti itu. Tetapi pada intinya seringkali persoalan itu menggelayut di pikiran kita. Kepengen makan beras yang agak bagus aja kok harganya mahal banget. Alasannya apa? Alasannya impor, alasannya mendatangkan dari pulau lain, alasannya distribusi transportasi mahal dan seperti itu. Tetapi saya memang kepengen sih minta jawaban atas itu Mas. Di warung kopi inilah kesempatan kita tidak terlalu formal kali, masyarakat juga penonton yang saat ini sedang menyaksikan acara dari TVRI Bangka Belitung pasti punya keinginan untuk bertanya, tetapi bolehlah kami wakili dulu, kami yang ada di sini mewakili bahwasannya nanti pertanyaan pemirsa itu sebagian akan tersampaikan dan sebagian juga akan terjawab. Browit. Iya. Kita break dulu yuk sesi ini yuk. Setuju nggak? Kita break dulu. Kita beri kesempatan kepada grup musik kita. Seven on Project untuk beraksi lagi. Sementara kami rehat dulu. Ya. Setuju ya? Oke. Silakan. Silakan. Yo ngopi lu. Dia yang selalu
tadi belum loh. Beras Iya. plastik tuh kayak apa sih? Tapi kalau saya ekstrimnya, mana tahu lah beras plastik orang dicampur-campur. Ya coba gitu lah. ya? Saya itu, sah gitu. dong saya ngomong. Tapi kan sebenarnya bisa kita tanyakan juga dengan Pak Untung karena memang sudah Hari-harinya? sehari-harinya menggauli dunia beras. Menggauli. Ya udah ya, Pak Untung menggauli dunia beras silakan. Kalau masalah beras plastik, terus terang saya sendiri juga belum pernah lihat Bapak. Dan informasi terakhir memang di Bangka Belitung tidak ditemukan beras plastik. Jadi kalau isu-isu di luar mungkin ada yang pernah melihat dengan mata kepala sendiri. Tapi kalau dalam logika saya Bapak, untuk membuat beras plastik ini kan butuh biaya yang besar ya. Iya, betul. Sedangkan harga biji plastiknya sendiri itu lebih mahal daripada berasnya. Oh gitu ya. Kalau secara ekonomi orang akan berpikir dia akan membuat beras plastik kemudian dicampur dengan beras tetapi dijual dengan harga beras. Logika ekonomi saya tidak kena itu. Karena harga beras plastiknya tadi dari biji plastik, kemudian manufacturernya untuk membuat beras plastik sendiri itu sangat mahal. Tetapi kalau kemungkinan seperti Pak Budi tadi sampaikan bahwa beras bisa dicampur dengan senyawa-senyawa lain, itu sangat mungkin bisa dicampur dengan ini. Kembali lagi ke moral dari pedagangnya. Untuk membuat keuntungan lebih, dia misalkan akan mencampur supaya berasnya lebih putih, dicampur dengan pemutih. Itu kan juga senyawa yang berbahaya. Jadi banyak senyawa-senyawa yang lebih berbahaya daripada plastik yang bisa dicampur ke dalam beras. Dan itu adalah tugas dari pemerintah untuk meminimalisir peredaran beras-beras tersebut. Nah, kami dari Bulog tadi sampaikan bahwa stok kami bebas dari beras plastik. Saya sampaikan seperti itu karena ketika kita membeli beras tersebut, kita akan melakukan pemeriksaan kualitas terlebih dahulu. Oke, gini. Artinya ada kemungkinan penjahat pedagang beras itu, saya bilang gitu aja deh. Penjahat pedagang beras itu ada kemungkinan punya tujuan lain merusak bangsa ini dengan cara seperti itu atau apa? Kalau yang disinyalir, kenapa mesti dicampur sama itu, mesti dikasih pemutih? Kalau nggak punya tujuan tertentu ngapain? Ngapain? Gitu loh. Mau membodohikah bangsa ini dengan cara konsumsi beras supaya kita punya kanker, punya penyakit tertentu, juga bodoh atau apa gitu? Apa yang sudah disinyalir? Kalau kami ini kan rakyat seperti ini taunya. Kalau sinyalir ke situ ada, selalu ada. Jadi untuk motif ini saya kira secara pribadi itu bukan hanya motif ekonomi. Cocok, Bun. Ya, karena ekonomi itu tidak kena di logika saya. Ya. Tetapi kalau untuk motif seperti yang Perusak gitu ya, perusak sangat masal nih. mungkin. Dan kalau bisa dibilang ini adalah musuh negara. Jadi saya setuju sekali apabila para pelakunya kita minta polisi untuk segera bertindak, menangkap dan memenjarakannya. Tetapi ini kan kartel, ini kan sindikasi. Susah sekali loh kita mau ngelihat gudang beras aja susah kok buktinya. Mesti izin ke sono, ya bos tidak ada lah, beginilah, begotoh lah gitu. Lah gimana nih? Ya, ini tantangan dari pemerintah daerah khususnya untuk bisa membuat akses pengawasan terhadap pedagang-pedagang ini. Mereka Pak Budi, mereka itu berdagang di wilayah mana? Di wilayah Indonesia kan? Iya. Mereka harus tunduk terhadap hukum yang ada di Indonesia. Dan tugas kepolisian itu adalah menegakkan hukum di Indonesia. Caranya ya kita berkoordinasi, bersinergi dengan teman-teman yang mempunyai kewenangan ke situ untuk supaya bisa menyelamatkan generasi kita, generasi ke depan yang akan membuat insya Allah bangsa Indonesia
akan menjadi lebih baik, bermartabat di Asia dan di dunia. Jadi kembali lagi Pak, siapa yang bertugas mengawasi dan menyidak beras-beras yang beredar di umum? Boleh dikoreksi kalau saya salah, tapi kalau kewenangan untuk menyidak kemudian masuk ke area perdagangan beras, Mengawasi juga ya? mengawasi juga itu di dinas perdagangan kalau saya tidak salah. Karena Bulog terus terang bukan wilayah kami untuk menyidak seperti itu. Mungkin nanti dinas perdagangan bisa berkoordinasi dengan kepolisian yang punya wilayah hukum di situ. Dan tujuannya kan sama, yaitu menyelamatkan warga negara Indonesia untuk bebas dari beras plastik tadi. Baik, jadi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari setiap daerah ya Pak ya. Baik Pak, seru ini Pak. Seru, gemes juga sih. Iya. Aduh. Saya makan terus nasi apa tadi ya? Saya Saya nggak tahu Pak, bentuknya seperti apa. Mungkin tadi juga ada pertanyaan dari Pak Darmo tadi, bentuk bulir-bulir untuk kita orang awam ini Pak. Iya, sebetulnya itu saya tahu. Setelah ada penjelasan dari Mas Untung, saya tahu bahwa itu bukan wilayahnya. Tetapi sayang ya, kita sudah berusaha untuk mengundang Kepala Dinas Pertanian, tetapi memang sampai sekarang belum hadir. Tapi nggak apa-apa, harusnya beliau yang bisa menjelaskan ke kita. Oh, begitu. Termasuk kenapa beras yang saya pertanyakan tadi loh Pak. Kenapa di sini mahal walaupun tadi Mas Darmo bilang 80% itu dari luar. Gitu loh. Kok mahalnya itu berkelanjutan? Persoalankah ini atau itu sekali lewat aja karena kebetulan kita masih kaya dan gampang beli beras gitu. Tapi menurut saya ini sesuatu yang tidak sehat bagi masyarakat yang seperti kita gitu. Ya, betul sekali. Tadi Mas Darmo sudah sampaikan bahwa beras yang beredar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu 80% didatangkan dari luar ya. Itu memang betul sekali. Dan selama ini kondisinya belum berubah, Bangka Belitung ini akan selalu tergantung dari produsen-produsen di wilayah lain. Ya, kalau di daerah Jawa itu surplus ya, kita bisa mendatangkan beras dari sana. Tapi kalau di sana sedang paceklik, kita mau datangkan lagi dari mana? Nah, solusi mungkin yang bisa kita kemukakan ke dinas yang terkait, bagaimana kalau Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu bisa memproduksi beras sendiri? Nanti deh nanti. Itulah, nanti. Pak. Tuh, saya mau menyampaikan dikit itulah Pak sebenarnya Pak. Jadi Bangka Belitung ini 80%-nya dari luar, mestinya ini tugas kita Pak. Orang yang di Bangka Belitung nih lah gale-gale yang harus membuat proses supaya tidak 80% minimal seperti itu Pak. Makasih Pak. Iya, tapi boleh dong saya membela. Upaya itu dilakukan, tetapi tidak serta-merta kan. By proses, walaupun proses itu bisa 3,5 abad loh. Saya nggak ngerti. Tetapi budaya juga tidak boleh ditinggalkan saya rasa ya. Bung Alam ya, boleh dong mic-nya. Budaya kita yang biasa menambang misalnya, itu juga tidak mudah. Iya. Budaya kita yang biasa berkebun, itu juga tidak mudah untuk menanam padi. Saya rasa itu juga pengaruh. Tetapi kalau ada teman-teman yang punya tanggapan lain silahkan. Saya kepengen nih dapat inspirasi apa begitu sehingga kita tidak hanya satu saja melihat kekurangan kita karena kita tidak terbiasa menanam padi misalnya. Ya, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan atau saran atau bagaimana? Kita ke audiens. Silakan. Ya, Lanjut aja. Selamat malam. Name. nama sebut dari mana? Hervanda dari Gapek. Kita menanyakan kepada Pak. Bung Hervanda. Ya. Menanyakan kepada Pak Untung ini untuk permasalahan sedikit yang masih hangat di Nusantara ini. Agak dekat. Di Nusantara ini, yaitu masalah beras plastik tadi, masih kembali ke situ.
apakah ada statement pemerintah